Negara-negara ASEAN mulai khawatir bahwa Indonesia bisa saja bubar di tahun 2030. ASEAN melakukan riset terhadap Indonesia dan bilang ke kita kalau Indonesia terus-terusan begini, Indonesia bisa bubar tahun 2030. ASEAN khawatirkan dan peringati negara Indonesia bisa bubar di tahun 2030 jika terus mengutang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Cecilia Pitanirwana dari kelas 24C jurusan Akuntansi Syariah dengan NIM 12492100076. Teman-teman, kalian tahu nggak soal berita yang beredar bahwa ASEAN mengatakan Indonesia terancam bubar pada tahun 2030 akibat terus berutang? Dan kalian tahu nggak kalau berita itu hoaks? Belakangan ini memang muncul perhatian dari kawasan ASEAN terkait kondisi utang negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. ASEAN mengingatkan agar Indonesia berhati-hati dalam mengelola hutang negara agar tidak mengalami krisis ekonomi seperti yang terjadi di Sri Lanka. Lalu, sebenarnya apa sih yang terjadi di Sri Lanka? Mengapa krisis utang bisa terjadi? Dan apa pelajaran penting bagi Indonesia? Yuk kita bahas! Sri Lanka mengalami krisis ekonomi berat pada tahun 2022. Negara ini gagal membayar utang luar negerinya, mengalami kelangkaan bahan bakar, obat-obatan, hingga pangan. Hal ini menyebabkan inflasi tinggi dan demonstrasi besar-besaran. Cadangan devisa Sri Lanka anjlok drastis sehingga negara tersebut tidak mampu membiayai impor dan membayar kewajiban utangnya. Akhirnya Sri Lanka dinyatakan gagal bayar atas utang luar negerinya. Sebenarnya, apa sih penyebab utama krisis utang Sri Lanka? Yang pertama, ketergantungan pada utang luar negeri. Sri Lanka terlalu banyak mengambil utang luar negeri, terutama untuk membiayai proyek infrastruktur besar. Namun, banyak proyek tersebut tidak menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membayar kembali utangnya. Yang kedua, manajemen fiskal yang lemah. Pemerintah Sri Lanka sempat menurunkan pajak secara besar-besaran yang menyebabkan penerimaan negara turun drastis. Akibatnya defisit anggaran membengkak dan utang terus meningkat. Yang ketiga, krisis cadangan devisa. Karena ekspor lemah dan pariwisata menurun, terutama saat pandemi COVID-19, pemasukan devisa berkurang. Sementara itu, kewajiban pembayaran utang luar negeri tetap tinggi. Yang keempat, guncangan eksternal. Pandemi COVID-19 dan kenaikan harga energi global memperparah kondisi ekonomi. Sri Lanka sangat bergantung pada impor, sehingga kenaikan harga global langsung menekan keuangan negara. Lalu mengapa ASEAN mengingatkan Indonesia? ASEAN mengingatkan Indonesia bukan karena Indonesia sudah krisis, tetapi sebagai langkah pencegahan dini. Indonesia memang memiliki utang negara, namun saat ini masih dalam batas yang relatif aman. Meski begitu, resiko tetap ada. Jika utang tumbuh lebih cepat daripada pendapatan negara, utang digunakan untuk belanja tidak produktif, dan ketergantungan pada utang luar negeri terlalu besar. Kasus Sri Lanka menjadi contoh nyata bahwa krisis tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi akibat akumulasi kebijakan yang kurang hati-hati. Selanjutnya, cara apa sih yang bisa Indonesia lakukan untuk menyikapi semua ini? Yang pertama, kelola utang dengan hati-hati. Utang harus digunakan untuk sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, perkuat penerimaan negara. Pemerintah perlu meningkatkan pajak secara adil dan memperluas basis pajak agar tidak terlalu bergantung pada utang. Yang ketiga, menjaga cadangan devisa. Ekspor dan investasi harus diperkuat agar cadangan devisa tetap stabil dan mampu membiayai impor serta kewajiban luar negeri. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan negara harus transparan agar utang tidak menjadi beban generasi mendatang. Kasus Sri Lanka menjadi pelajaran penting bahwa utang bukan sekedar soal jumlah, tetapi soal bagaimana utang dikelola. Peringatan ASEAN seharusnya menjadi alarm bagi Indonesia untuk tetap disiplin secara fiskal, menjaga stabilitas ekonomi, dan memastikan utang digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Dengan kebijakan yang tepat, Indonesia bisa menghindari krisis dan tetap berada di jalur pertumbuhan yang berkelanjutan. Mungkin cuma itu yang bisa aku jelasin. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bisa bermanfaat.